Sebenarnya start belajar masak itu pasti dari almarhumah mama ya. Karena dari SD itu saya kan memang tinggalnya sama mama. Ya karena papa saya udah meninggal ya tahun 78. Ternyata masak itu harus pakai hati. Jadi masak pakai hati itu akan bagus hasilnya. Ya disitulah didikan mama yang membuat saya lebih cepat untuk menangkap seasoning bumbu-bumbu atau taste gitu. Karena mama udah ngajarin dari dulu bagaimana rasa dan rasa. Karena saya hidup dari keluarga yang tidak mampu, jadi saya mengukur kesuksesan itu dari uang. Umur 21, saya udah megang uang banyak. Saya udah kerja, udah dikasih kepercayaan untuk pegang sebuah restoran. Dan akhirnya juga di situ saya tidak mau dengar pendapat orang. Wibawa saya di kantor itu bukan wibawa, tapi power. Gitu. Hanya power orang, jadi kesannya saya punya wibawa. Jadi power itu yang saya pakai. Jadi akhirnya saya cuma bisa marah-marah, saya bisa bentak, jadi semua orang takut sama saya. Jadi nggak mau denger nih. Nggak boleh begini, nggak bisa. Karena saya merasa saya berhasil karena diri saya sendiri. Gitu loh. Saya merasa bahwa ini saya bisa begini sampai begini karena diri saya, nggak ada bantuan orang gitu loh. Jadi ini kayak ego ini yang muncul karena kepahitan, kehilangan figur bapak. Saya merasa bahwa Tuhan nggak adil. Kalau rasa nyaman saya dapat dari mama, nyaman saya, penuh kasih mama saya selalu memberikan saya yang terbaik. Kemana-mana saya ikut mama saya ngutang pun saya lihat, saya pun tahu mama saya minjem sama rentenir, mama saya seperti apa saya tahu. Dan ngebayang mama saya tidak pernah memberikan suatu keluhan kepada saya, tapi selalu mengatakan Henry Kissinger. Saya dipanggilnya itu kalau lagi mama saya lagi sayang sama saya panggil Kissinger gitu loh, atau Henry Dunan gitu. Itu selalu kata-kata itu keluar dari mama saya, dan mau dikasih apapun juga mama saya mengusahain, tapi rasa aman saya loh, karena saya harus berpindah-pindah tempat. Kalau mungkin kalian berpikir gitu, kalau ada papa saya nggak akan mungkin pindah-pindah tempat, saya nggak akan mungkin pindah-pindah rumah, saya pun nggak akan, saya datang nih ke rumah saudara, baru datang menuju pintunya, mohon maaf kita belum ada uang, padahal bukan niat mau minjem uang. Saya cuma bisa berkata, Tuhan kok saya nggak bisa menikmati kasih sayang dari papa saya ya? Yang katanya papa saya dulu beradanya bukan main, yang serba ada, yang serba mampu. Apalagi papa saya seorang dokter ahli. Itu yang terpendam di diri saya. Jadi makanya saya semakin tidak suka direndahkan. Nah kesombongan inilah yang membuat saya jadi semakin tanpa disadari saya terpuruk. Saya jatuhnya udah jauh dari Tuhan lah. Saya udah jauh dari Tuhan, saya udah tidak, saya nggak percaya sama Tuhan lah. Gitu, maksudnya apa, gue percaya sama Tuhan, nyatanya gue nggak pernah dipelihara kok gitu. Akhirnya di situ saya cuman, kerjaan saya minum, dari pagi sampai saya ngerokok 5 bungkus sehari. Tiba-tiba Tuhan memberikan saya lah satu titik. Itu tabrakan, jadi di dekat STM penerbangan, itu saya terbang, lompat sampai, saya tuh dari pertigaan itu, belokan itu, saya sampai ke Akun. Kalau secara lihat motor sama kejadian saya terbangnya jatuhnya itu pasti saya mati. Tapi saya bangun, saya pakai sepatu kitchen, kan depannya besi itu sebagainya, tapi pinggirnya sobek. Saya kejar orangnya nggak pernah emosi, mau saya pukulin gitu kan. Tiba-tiba dingin kaki saya, kenapa? Pas lihat itu darah. Wah saya kan nggak kuat darah, saya pingsan tuh. Bukan pingsan, itu lemas gitu. Dipegang, satu kata yang sampai terngiang mas, Tuhan Yesus akan menyembuhkan. Saya nggak tahu kenapa, saya udah ada di Pertamina, di rumah sakit Pertamina. Nggak tahu kenapa, saya bilang sama Tuhan, suatu saatnya pas bener rasa kesepian, kalau lu emang ada Tuhan, tunjukin deh sama saya. Ya tunjukkanlah sama saya kalau emang benar-benar Tuhan itu ada, saya bilang gitu. Nah, adalah satu kata, saya dibukakan satu ayat. Yesaya 45 ayat 5. Bahwa Yesaya 45 ayat 5 ini tiada Tuhan selain Allah. Itu jelas, akulah Allah, bahwa aku mempersenjatai engkau walaupun kau tidak mengenal aku. Dahsyat nggak? Bahwa saya dipersenjatai terus sama Tuhan. Bahwa saya diberikan sesuatu terus. Persenjatai apa? Persenjatai bahwa saya dikasih suatu akal budi, pemikiran untuk mengenal Tuhan. Tuhan satu kok.
Kristen banyak yang bilang Tuhannya 3. Enggak kok, Tuhannya 1 tetap. Nah, akhirnya saya mengatakan, Tuhan, kalau memang saya dipilih Tuhan, berikan saya ya hikmat. Saya tertidur, ya udah selang berapa lama saya pas lagi tidur mimpi lah saya. Mimpi ini yang membuat saya menjadi bertanya-tanya. Di situ ada pohon besar. Terus tiba-tiba saya disuruh untuk berlindung di bawahnya dia, di bawah pohon tersebut. Dibilang, kalau kamu berlindung di bawah aku, kamu gak akan pernah lagi namanya takut. Kamu akan aman. Dan kamu minum air ini, kamu tidak akan pernah haus lagi. Dan akulah air kehidupan. Wah, itu mimpi itu kan ternyata ada di firman gitu loh. Akhirnya pas saya datang ke gereja dan saya mendengarkan khotbah dari Muhammad Reza, itu tanpa disadari saya nangis. Saya terus nangis terus nangis. Saya cuma bilang, ini ada apa ya Tuhan nih? Nangis terus. Terus saya bilang, ya udah Tuhan, kok memang Tuhan mau pakai saya lebih lagi. Ketika saya sudah menatakan Tuhan adalah juru selamat, tapi tetap ada pertanyaan, kenapa Yesus? Itu kan pertanyaan yang mendasar di diri saya, bimbang gitu. Terus bilang. Dan ternyata pas saya baca firman Tuhan, memang intinya apa? Kalau kita punya suatu barang, kalau kita nggak bisa kotak-katiknya, ambil manual book. Diri kita, ciptaan Tuhan, ketika kita tahu ini kita rusak, apa yang harus kita lakukan? Buka manual book. Manual booknya apa? Firman Tuhan. Jadi pas ketika saya Tuhan kenapa menjadi manusia? Yang hikmat yang saya dapat adalah dia memberikan bisnis model gini loh cara mencintai Tuhan. Tunduk, merendahkan diri, melayani. Dan siapakah Tuhan itu? Bukan berarti Yesus juru selamat aja, enggak. Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya firman bersama Allah, bahwa firman itu ada Allah itu sendiri. Dan dia, Yohanes 1 ayat 14, bahwa dia menjadi manusia dan diam di antara kita semua. Dia memberikan satu contoh. Alkitab saya bakar nggak pengaruh, karena firmannya tidak akan pernah habis. Jadi saya tidak mentuhankan buku, tapi saya mentuhankan Tuhan Yesus juru selamat saya, hakim yang adil saya, dan dialah firman yang hidup yang bersama-sama saya. Karena saya memutuskan saya dibaptis, saya menyerahkan diri saya dalam keadaan saya sedang berjaya. Saya dibaptis dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Selesai dibaptis, kita makan-makan. Puji Tuhan, dari situlah penggenapan firman Tuhan. Semua proyek saya di-cancel. Dan saya dihabiskan. Saya digerus. Benar-benar tidak ada lagi apa-apa. Tidak punya uang lagi. Habis uang saya. Aset satu-satunya, apartemen yang beli dari kakak saya, itu disuruh keluar saat itu juga. Di situ saya merasakan bahwa Tuhan, lu bener gak adil lo Tuhan. Gue udah semuanya lo Tuhan gitu. Kok malah diginiin gitu. Dan akhirnya saya cuma bisa taat. Saya cuma bisa berserah. Saya bilang, Tuhan, saya berserah. Saya udah gak punya apa-apa. Saya sudah habis. Jadi akhirnya apa? Tuhan memberikan saya bagaimana saya digerus ego saya biar nggak saya sombong. Saya tidak bisa direndahkan. Ternyata Tuhan kasih saya biar direndahkan. Nggak bayang gitu tadinya ada saya direndahkan. Saya kasih seminarnya ternyata sudah habis. Selesai saya ngisi paling penutup yang sudah ditutup, udah baca doa, saya baru kasih seminar. Itu bukannya direndahkan, yang sudah tidak dari penonton. Itu sangat saya direndahkan. Tapi ternyata apa? Berjalan bersama Tuhan, tidak pernah dikecewakan. Dan ternyata itulah yang diberikan saya. Kalau orang cinta Tuhan, udah nggak baperan. Saya langsung dikasih proyek lagi, dikasih lagi berkat, dikasih lagi, terus dikasih terus. Ini yang saya rasakan hangatnya sentuhan Bapa. Ternyata Tuhan itu seperti Bapa kita. Bahwa saya bukan milik papa saya yang di dunia, tapi saya milik papa saya yang di surga. Jadi dia mendekap saya, benar-benar dia menyatakan, Hen, aku sayang kamu, Hen. Yohanes 15 ayat 16. Bukan
Saya yang pilih Tuhan, tapi Tuhan yang pilih saya. Firman-Mu berita bagi kakiku. Wah. Itu yang gak akan pernah ada kalau jalan sama Tuhan. Tuhan gak langsung cepat, tapi Dia kasih tahu proses. Itu yang saya punya, yang saya dapat. Dan ketika saya menyatakan bahwa nyanyian itu yang selalu bikin saya menjadi lebih, Tuhan Yesus baik. Tapak demi setapak jalan bersama Tuhan, tapi Tuhan gak pernah ngasih kita untuk cemplung. Saya hanya mau bermazmur untuk Tuhan. Selama ini saya bicara, saya berdoa, saya belum tentu akan didengar oleh Tuhan. Tapi saya sekarang yakin, ketika saya bicara, saya berdoa, saya memohon, Tuhan mendengar. Kami sekarang kalau misalkan aku gitu, kalau ngasih pendapat, kadang aku suka bukan yang ngetes ya, cuma maksudnya kadang kan lagi egonya aku suka langsung nih, nggak langsung gimana. Ya udah dia cuman yang diem terus dia ngomong gini, ya udah kalau ngomong jangan marah-marah gitu. Kalau dulu mah enggak. Jangankan begitu, jangankan aku nada tinggi, aku agak yang nyerang dia punya ego aja, aku pasti dia pasti kenceng ngomongnya gitu. Wah, itu rasa itu yang perjumpaan pribadi sama Tuhan. Bahwa itulah kekristenan. Kekristenan bukan agama, tapi perjumpaan pribadi kita sama Tuhan. Saya akan menjadi contoh orang untuk melihat firman Tuhan teraplikasi di diri saya. Itu yang saya dapat. Dan akhirnya saya putuskan, saya hidup bersama Tuhan. Tuhan itu siapa? Tuhan Yesus Kristus, ya. Yesus Juru Selamat saya dan Hakim yang adil. Yang Dia akan datang untuk kedua kalinya. Dan Dia akan menjemput saya di awan-awan yang permai. Dan saya yakin, saya imani, saya akan bersama Dia apabila saya hidup dalam kekudusan. Dan selalu on the track. Ya, lihat kiri kanan. Kebimbangan itu hal yang biasa, dikarenakan tuduhan iblis pakai panah. Panah-panah masa lalu. Tapi saya cuma percaya, iblis tahu masa lalu saya, tapi iblis nggak pernah tahu masa depan saya. Tapi saya tahu saya hidup bersama Tuhan dengan masa depan yang cerah. Karena saya bersama Tuhan Yesus penuh dengan harapan.